Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita masih bisa menghadiri presentasi pada hari ini. Yang kedua, saya bersyukur pada para pejuang ilmu, terutama ilmu pendidikan, yaitu di mata kuliah kita hari ini, yaitu mata kuliah Standarisasi Sistem Kelistrikan dan K3, Bapak Rizky. Kemudian saya bersyukur kepada teman-teman semua yang bisa menghadiri, terutama teman satu kelompok saya, terutama Bang Ilhan Hafid yang telah membantu saya dalam penyelesaian presentasi ini, pembuatan makalah dan PPT. Untuk itu langsung saja kita presentasikan hasil kerja kita. Ada situ kan? Nggak ada. Peralatan listrik mencakup semua jenis mesin yang dapat digunakan dengan bantuan energi listrik. Biasanya terdiri dari kotak tertutup dengan sejumlah komponen elektronik dan saklar. Peralatan listrik terbagi menjadi beberapa jenis yang meliputi bidang pencahayaan listrik, peralatan rumah tangga, peralatan teknologi informasi, dan mesin listrik. Berikut peralatan listrik. 1. Meteran. Meteran listrik bertugas untuk pembatas daya sekaligus mencatat daya pemakaian listrik dari suatu rumah yang dihitung dari satuan kWh atau kilowatt horse. Meteran listrik juga berfungsi sebagai pemutus saklar listrik utama bila terdapat kelebihan daya maupun sengaja dimatikan untuk keperluan instalasi listrik. Kedua, pengaman listrik berupa MCB atau skring. Skring ini digunakan sebagai pengaman listrik bila terjadi hubungan arus pendek di dalam rumah. Dalam bagian pengaman listrik ini, setiap bagian rumah bisa dibagi dalam satu grup atau kelompok, seperti bagian lantai atas dan bawah lantai, maupun bagian belakang karangan rumah. Ini berfungsi bila salah satu bagian dalam rumah menimbulkan hubungan arus pendek, maka hanya area yang terkendala saja yang dimatikan dan yang lainnya dapat berfungsi seperti biasa. Yang ketiga ada saklar listrik. Saklar listrik berguna untuk menyambung dan memutuskan daya listrik yang mengalir demi menghemat pengurangan listrik dalam rumah tangga. Saklar listrik biasanya berfungsi untuk menyalakan atau mematikan lampu maupun menjadi pemutus aliran listrik. Pompa air yang biasa digunakan untuk menambah arus air agar semakin kencang. Dan yang keempat ada stop kontak. Nama peralatan untuk instalasi listrik dan fungsinya. Selanjutnya adalah stop kontak. Stop kontak merupakan material instalasi listrik yang menjadi muara semua aliran listrik
yang ada di dalam rumah. Titik penghubung yang berfungsi menghantarkan listrik ke perangkat elektronik yang ditanam di dalam tembok ini menggunakan kabel listrik dalam instalasinya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman yang lain. Oke, kabel listrik. Kabel listrik menjadi komponen pengantar listrik dari sumber listrik ke peralatan listrik yang ada di rumah. Kabel listrik pun mempunyai ragam jenis yang bermacam-macam sesuai fungsinya sebagai berikut. 1. Kabel listriknya merupakan kabel tunggal yang memerlukan pelapisan di luarnya karena pengantar di dalamnya hanya terdiri dari satu lapis dengan warna merah, hitam, kuning, atau biru. Jenis kabel satu ini tidak dapat ditanamkan di dalam rumah, di dalam tanah. 2. Kabel NYM. Lebih tebal dari kabelnya karena mempunyai lapisan 2 hingga 4 dalam satu kabel. Dalam berisolasi PVC, warna kabelnya biasanya putih dan tahan terhadap gencetan dan tekanan. 3. Kabel NYY merupakan kabel jenis tanam yang bisa ada di dalam tanah dengan warna yang bermotif hitam. Kabel ini tahan banting dan cocok menjadi instalasi tanaman karena tidak rentan terhadap gigitan tikus. Alat ukur listrik. Pengertian alat ukur listrik. Alat ukur listrik adalah alat yang digunakan untuk pengukuran besar-besaran listrik yang mengalir seperti hambatan listrik atau R, kuat arus atau I, beda potensial listrik atau V, daya listrik atau V, dan lainnya. Terdapat dua jenis yaitu alat ukur yang digunakan analog dan alat ukur digital. Berikut ini adalah listrik dan fungsinya yang sering digunakan. 1. Amperemeter. Amperemeter ialah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik baik untuk arus DC maupun arus AC. Yang terdapat dalam rangkaian tutup. Amperemeter biasa dipasang berderet dengan elemen listrik. Jika Anda akan mengukur arus yang mengalir pada sebuah pengantaran dengan memakai amperemeter, maka wajib Anda memasang seperti seri dengan cara memotong pengantar agar arus mengalir melalui amperemeter. 2. OHM meter. OHM meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik pada rangkaian tertutup atau DAVA. Untuk menahan mengalirnya arus listrik pada sebuah konduktor, besarnya satuan hambatan yang diukur oleh alat ini dinyatakan dalam OHM. Alat OHM meter ini menggunakan galvanometer untuk mengukur bersama arus listrik yang lewat atau mengalir pada sebuah hambatan listrik yang kemudian dikalibrasikan ke suatu HM. Yang akan dilanjutkan teman saya. Oke, saya akan melanjutkan pembicaraan dari kawan saya tersebut, yaitu 3 voltmeter. Voltmeter
ialah alat yang digunakan untuk mengukur besar tanggalan listrik pada sebuah rangkaian listrik tertutup. Voltmeter disusun secara paralel terhadap letak komponen yang diukur dalam rangkaian alat ini. Terdiri dari 3 buah lempengan tembaga yang terpasang pada sebuah bekalite yang dirangkai dalam sebuah tabung kaca atau plastik. Lempengan luar berfungsi sebagai anode, sedangkan yang di tengah sebagai katode. 4. Multimeter. Multimeter ialah alat yang digunakan untuk mengukur listrik, tegangan atau voltmeter, hambatan listrik atau ohmmeter, juga arus listrik atau ampere. Ada 2 jenis multimeter, yaitu multimeter digital atau DMM, digital multimeter, dan multimeter analog. Kelebihan dari multimeter digital daripada multimeter analog adalah tingkat ketelitian lebih tinggi dalam pengukuran. Namun dari kedua jenis multimeter tersebut dapat mengukur listrik AC maupun DC. 5. KWH meter. KWH meter ialah alat yang digunakan oleh pihak PLN untuk menghitung besarnya penggunaan daya oleh konsumen. Alat ini sangat umum dijumpai di masyarakat. Bagian utama dari suatu KWH meter merupakan kumparan tegangan, kumparan arus, piringan aluminium, magnet tetap yang bertugas menetralkan piringan aluminium, dan dari induksi, medan magnet, dan agar mekanik yang mencatat jumlah perputaran piringan aluminium. Peralatan instalasi listrik industri. Peralatan yang dipakai di industri. Peralatan instalasi listrik adalah semua alat yang berhubungan dengan instalasi listrik yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jenis peralatan sangat banyak. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dijelaskan beberapa jenis peralatan listrik yang digunakan dalam suatu instalasi listrik. Berikut beberapa peralatan yang dipakai di industri adalah: 1. Panel listrik. Panel listrik adalah susunan beberapa bidang yang membentuk suatu kesatuan bentuk dari fungsi. Panel listrik merupakan tempat pengaturan pembagi dan pemutus aliran listrik. Pintu panel adalah daun pintu yang terdiri dari beberapa keping papan kayu solid dirangkai oleh rangkai atau ram. 2. Fuse. Fuse adalah alat pengaman listrik yang paling familiar yang sering kita jumpai. Fuse terpasang dalam rangkaian listrik tersusun secara seri, sehingga jika terlewati arus yang melebihi kapasitas kerja dari fuse tersebut, maka fuse akan terbakar dan memutus arus yang ada dalam rangkaian tersebut. Elemen pengantar yang terdapat dalam fuse tersebut akan meleleh dan memutus rangkaian listrik tersebut sebagai pengaman terhadap komponen-komponen lain dalam rangkaian listrik tersebut dan dari bahaya arus besar. Jika kita dapati fuse yang telah terbakar atau putus elemennya, kita harus menggantinya dengan yang baru. Tetapi yang perlu diingat adalah pengganti dengan kapasitas arus yang sama. Jika menggantinya dengan kapasitas arus yang lebih besar, maka berakibat kerusakan pada rangkaian listrik tersebut, karena jika ada arus lebih dalam rangkaian tersebut, fuse tidak akan terputus atau terbakar. Tiga, motor listrik. Motor listrik ialah ada alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Alat yang berfungsi sebaliknya, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut generator atau dinamo. Motor listrik dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, dan penyedot debu. Motor listrik yang umum digunakan di dunia industri adalah motor listrik asinkron dengan 2 standar global, yakni EAC dan NEMA. Motor asinkron EAC berbasis metrik atau milimeter, sedangkan motor listrik NEMA berbasis imperial atau inch. Dalam aplikasi ada satuan daya dalam horsepower atau HP maupun kilowatt. Motor listrik EAC dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan efisiensi yang dimilikinya. Sebagai standar di EU, pembagian kelas ini menjadi EFF1 dan EFF2 dengan
dan IFF3 dan IFF1 adalah motor listrik yang paling efisien, paling sedikit memboroskan tenaga, sedangkan IFF3 sudah tidak boleh dipergunakan dalam lingkungan EU. Sebab memboroskan bahan bakar di pembangkit listrik dan secara otomatis akan menimbulkan buangan karbon yang terbanyak sehingga lebih mencemari lingkungan. 4. MCB. MCB adalah suatu rangkaian pemutus alur listrik yang dioperasikan secara otomatis, dirancang dan melindungi sirkuit listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan beban atau hubungan pendek. Fungsi dasarnya adalah untuk mendeteksi suatu kondisi kesalahan dan menginterupsi kontinuitas untuk segera menghentikan aliran listrik. MCCB. MCCB atau Molded Case Circuit Breaker adalah pemutus sirkuit tenaga menengah. MCCB merupakan salah satu alat pengaman yang dalam proses operasinya mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengaman dan sebagai alat penghubung. Jika dilihat dari segi pengaman, maka MCCB dapat berfungsi sebagai pengaman gangguan arus hubung singkat dan harus beban lebih. Pada jenis tertentu, dengan yang diinginkan, pengaman ini mempunyai kemampuan pemutus yang dapat diatur sesuai. Lalu yang kedua, MCCB, singkatan dari Model Case Circuit Breaker, itu adalah CB yang lebih besar hingga 100 watt ratingnya, 100 A ratingnya. Biasanya MCCB digunakan di industri untuk proteksi motor atau pompa, distribusi listrik, dan lain-lain. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah atau kurang penjelasannya, mohon dimaafkan. Terima kasih.